Iya, kemarin kan saya ada ikut Liga Santri Nusantara Indonesia. Terus saya juga menjadi top skor di Liga Santri Nusantara dengan 15 gol. Dan ketika itu saya dapat panggilan dari Menpora untuk ikut seleksi ke Timnas U19 ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bertahan di sini berkat kerja keras dan doa juga. Ya, perasaan saya senang ya, karena kan dulu saya hanya bisa melihat Coach Indra dari TV, saya juga cuma bisa mengagumi aja. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa dilatih dengan Coach Indra langsung, dan saya juga sudah menganggap dia sebagai orang tua saya sendiri. Saya sangat senang menurut saya pribadi. Karena dia juga sangat banyak memberikan ilmu kepada saya, dan saya juga sudah menganggap dia orang tua. Kenapa? Karena ada rasa respect juga saya terhadap coach, karena saya juga mengagumi beliau. Apa ya? Dia sudah menganggap kami sebagai anak-anaknya juga. Terus dia juga sangat tegas ketika melatih. Dan ketika selesai latihan dia juga mengayomi anak-anak. Dia sangat tegas dan galak kalau di lapangan, tapi kalau di luar lapangan dia sudah jadi orang tua lagi. Ya, kalau tegas dia kayak gimana ya? Tegas, pokoknya tegas gitu deh, galak. Ya, gitu. Gimana ya? Tegasnya dia suka kayak bukan ngegertak ya, apa ya, kayak memberi motivasi yang agak keras agar kita lebih berpikir positif, agar kita bisa lebih lagi. Rafli, harusnya kamu bisa memasukkan bola dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Langsung saya bilang, oh iya Coach, saya minta maaf, saya akan membuat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Pernah dia bilang, kamu harus bisa menunjukkan yang terbaik, kamu harus bisa membanggakan bangsa dan negara dan membuat orang tua kamu bangga. Itu semuanya saya bangga. Saya bisa membawa nama Garuda, nama bangsa, nama pelatih saya, dan nama orang tua, terutama orang tua ya. Saya akan membawa nama orang tua saya juga di sini. Kalau menurut saya pribadi sih, fisik saya agak bertambah di sini ya. Fisik, terus teknik saya juga mulai dapat. Kayak skill juga lumayan dapat juga berkat latihan di timnas ini. Harapannya untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa lebih maju, lebih baik lagi ke depannya, lebih bisa mendapat prestasi yang lebih bagus juga dan bisa dilihat oleh mata dunia. Untuk coach, harapannya semoga bisa lebih baik dan bisa membawa tim Indonesia juara. Baik, kan tadi juga sempat menyinggung masalah fans gitu. Kalau fans zaman dulu dengan fans yang sekarang nih, lebih fanatiknya mana sih kalau coach melihatnya? Saya harus hati-hati kalau bicara fans dan supporter sekarang. Ya. Saya memahami tanpa supporter sepak bola hambar. Ya. Supporter itu darah dari sepak bola. Tapi saya juga sedih sebagai pelaku sepak bola melihat supporter yang fanatismenya itu berlebihan. Sampai hal-hal yang tidak harus dilakukan. Ya, jadi saya menghimbau dalam kesempatan ini, kalau sepak bola Indonesia pingin maju, pingin harkatnya lebih tinggi, supporter juga harus memperbaiki diri. Industri sepak bola akan maju kalau timnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus, supporternya bagus, iklim sepak bolanya bagus, federasinya bagus. Baru nanti muncul namanya industri sepak bola yang sebenarnya. Kita punya impian seperti itu ya. Indonesia yang memiliki impian, tentunya coach sebagai pelatih sepak bola punya impian yang seperti itu. Saya selalu berusaha apa yang saya bisa. Ya. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik. Sebagai pelatih saya juga selalu mau belajar dan saya ingin berkontribusi di industri sepak bola Indonesia.
boleh kita fanatik, Ya. boleh kita support, harus mensupport tim kesayangannya, tetapi jangan membuat hal-hal yang Anarkis ya. apalagi korban jiwa. Ya. Sepak bola saya pikir tidak hanya kalah menang, ada nilai-nilai lain yang harus kita bangun di sepak bola. Baik, Coach ini kan tampaknya mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola, tapi sempat juga keluar gitu menjadi karyawan di PT Pos Indonesia. Waktu itu kenapa gitu alasannya? Apakah ada kejenuhan, sempat merasa kejenuhan berada di dunia sepak bola? Bukan, dulu kan sepak bola belum kayak sekarang. Jadi saya dari Padang, dulu hampir semua pemain-pemain termasuk di daerah lain juga, Iya. itu kalau main sepak bola di Satu klub? itu kan nggak ada gaji. Ya. Nah, tapi ada kompensasi lain yang mungkin mereka berikan. Kita diberikan masuk pekerjaan di suatu institusi, BUMN, ya, BUMN dan lain sebagainya. Oke, baik. Tapi akhirnya kemudian totalitas ya mendedikasikan dirinya untuk Ya, sepak jadi bola. Berapa saya lama waktu itu di Pos? sempat berkarir di kantor pos, di PT Pos Indonesia dari tahun 85 sampai tahun 2007. Nah, setelah itu baru saya kembali ke sepak bola. Jadi rentang waktu saya di kepelatihan sepak bola yang profesional sangat pendek. Sangat pendek Ya. ya. Tapi sudah sangat dikenal ini yang dikatakan pelatih bertangan dingin dengan Iya, karena memang passion Sukses, saya iya. di sepak bola, makanya ada tawaran-tawaran lain. Saya pikir percuma menawarkan saya di luar sepak bola. Dan saya pasti nggak mau. masih nggak mau ya, Masih nggak harus mau. ya, pokoknya Ya. semuanya harus terkait dengan dunia sepak Ya. bola. Nah, tadi kembali ke masalah karakter pemain. Ada nggak sih tipe-tipe pemain yang mudah dibentuk? Seperti apa sih mereka itu? Apakah yang tipe yang penurut atau justru kadang mereka yang lebih kritis misalnya, atau bagaimana sebenarnya? Ya, persyaratan pertama saya sebenarnya untuk memilih pemain di samping skill sepak bolanya itu ya itu tadi, dia memang secara mental dia memang harus bagus. Dan selalu semua pemain yang saya pilih saya lakukan psikotes kepada mereka. Di psikotes itu tuh akan tergambar mana anak-anak yang memang bagus. Termasuk sekarang persyaratan yang saya berikan ke pemain, Ya. inteligensinya harus tinggi. Ya, jadi tidak bisa lagi mereka yang inteligensinya rendah. Karena sepak bola modern sekarang Ya. tidak hanya kekuatan fisik, tapi yang paling penting sepak bola sekarang adalah kekuatan taktikal. Taktikal itu di sepak bola harus dijalankan oleh orang yang cerdas. Karena situasi-situasi sepak bola itu berubahnya setiap detik. Iya. Jadi kita tidak bisa menunda-nunda keputusan. Keputusannya harus cepat, keputusannya itu harus juga, tepat, dalam waktu yang singkat kita harus putusin. Tapi bisa terlihat, apakah coach bisa melihat misalnya ada pemain yang sepertinya diprediksi akan menjadi pemain bintang? Apakah terlihat ciri-cirinya? Oh pasti ya, banyak pemain yang dari mulai usia dini dia punya bakat yang luar biasa yang diberikan Tuhan, dan kalau dia ditata dengan baik, tahapan-tahapan pembinanya bagus, itu dah saya pikir dia akan jadi calon pemain bintang. Dan itu memang coach terjun langsung ya ketika mencari proses para pemain Iya, tersebut ya? iya, saya langsung cari sendiri. Ya, saya langsung cari sendiri, dan saya sangat senang mendengar informasi-informasi dari teman-teman di daerah. Kalau ada pemain yang bagus, kadang-kadang mereka kirim lewat video, dan kalau lewat video saya kurang puas, Iya. saya diam-diam saya datang ke situ melihat mereka. Oke, jadi datang diam-diam ya? Ya. Jadi mereka tidak tahu ada coach Indra di sekitar situ sedang melihat. Ya, karena saya juga ingin membatasi intervensi, ingin membatasi orang-orang yang ingin supaya memaksakan anaknya terpilih. Makanya saya kalau dalam keadaan melakukan seleksi, ya, saya betul-betul Menyamar ya, bisa dikatakan seperti itu? Bukan menyamar, saya membatasi berkomunikasi yang hal-hal nanti bisa membuat saya nggak berkomitmen gitu.